Jadi ada penjelasan penting di dalam wukuf kemarin itu. Ada sebuah hadis Nabi SAW dalam pembahasan mengenai wukuf, a'zamuz zamba man waqafa bi arafati wa zanna anna Allah lam yaghfir lahu. Dosa yang diantara dosa besar itu, dosa yang dikatakan di sini dosa yang paling besar adalah barang siapa yang telah ikut pada wukuf di Arafah, artinya dia sudah haji dan sudah wukuf di Arafah, tapi dia masih berprasangka bahwa dirinya masih punya dosa. Dia masih berprasangka bahwa Allah belum mengampuni dosanya, maka dia ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena orang yang sudah wukuf di Arafah itu sudah dijanjikan Allah ampunan ya atas dosa-dosanya yang besar atau yang kecil. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwasanya dosa orang-orang yang haji itu dihapus, kok dirinya tidak percaya, ya, ragu-ragu. Maka orang yang masih menyangka dosanya belum diampuni ketika setelah wukuf di Arafah termasuk bagian daripada dosa besar. Kenapa? Dia berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu. Yang sudah haji ya berprasangka baik. Nah, setelah dia pulang haji jangan lagi berbuat dosa. Itu perkara yang penting diingat-ingat. Ketika kita dengarkan ini kan nggak boleh ada disangka orang yang sudah haji kan. Nah, di diri kita ketika melihat orang datang dari haji, kita wajib mengikuti pelajaran hadis ini, bahwa kita pun nggak boleh berprasangka bahwa orang tersebut haji ini nggak diterima. Buktinya apa? Tuh, pasti seperti itu. Ya nggak boleh ya. Jadi orang dirinya sendiri saja yang mestinya kan dalam yang lain merasa dirinya berdosa itu kan bagus kan? Tapi dalam haji malah dia berdosa karena merasa dirinya berdosa. Kenapa? Karena ada keterangan bahwa dirinya sudah diampuni. Kalau orang sendiri saja merasa dirinya berdosa ketika haji, apalagi kita yang menyangka orang tersebut masih berdosa. Kita sudah berprasangka baik, kita sudah berprasangka buruk kepada orang itu, juga berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kalau tadi itu orang yang haji, dia berprasangka dirinya nggak diampuni Allah, maka dia berprasangka buruknya cuma kepada satu saja kan, kepada Allah saja. Nah, kalau kita nih yang nggak haji, lihat orang pulang haji, ya kita masih omelin aja orang, kita masih ngomongin orang itu, alah paling juga nggak diterima hajinya. Nah, seperti itu kan, karena ada sifat-sifat iri. Nah, maka kita dapat dosa yang banyak. Satu, dosa kita berprasangka buruk kepada Allah, kita juga berprasangka buruk kepada orang itu. Jadi ini hadis penting untuk kita yang haji dan yang tidak haji. Baik, cukup ya. Nah, wallahu shawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua usaha kita dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita istiqomahan dalam menjalankan perintahnya, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu.